Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, Pak Ustadz. Suaranya merdu banget ngajinya Pak Ustadz. Berkah. Terima kasih nih Allah udah. Alhamdulillah. Kaget kita didatangin tamu-tamu luar biasa, Ustaz. Ramadan sama artis kali ini kita berada di rumah Syakir Daulay. Ahlan, Alhamdulillah Pak Ustadz. Merdu banget Pak Ustadz. Hati tenang Pak Ustadz denger ngajinya Syakir Daulay Pak Ustadz. Kalau kita mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, itu sampai bergetar hati kita, itu tanda ada iman di hati. Alhamdulillah. Kita nih ya, yang beriman kepada Allah, mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, hati merasa tenang. Coba bayangkan, orang yang membenci Rasulullah saja, itu merindukan lantunan ayat Quran yang dibacakan oleh Rasulullah. Siapa? Abu Jahal sama CS-CS-nya. 3 malam berturut-turut, coba itu bayangin aja, masuk ke rumah Rasulullah, mengintai rumah Rasulullah. Buat? Karena ngapa? Karena rindu dengan lantunan ayat Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Cuman dia tetap nggak mau beriman. Karena apa? Gengsi dan malu. Itu namanya kufur ya Pak Ustadz? Iya. Ya? Nah, alhamdulillah nih brotherku, apa kabar Syakir? Baik, alhamdulillah. Waduh nih, terima kasih di tengah-tengah kesibukan nih Syakir hari ini menyempatkan waktu bersama Ramadan sama artis GTV. Kita pengen tahu nih, kesibukan di Ramadan kali ini Syakir ngapain aja nih? Ya, itu dia. Jadi memang alhamdulillah lakulihal Ustadz, Bang Aldi. Ya. Bulan Ramadan ini bulan paling sibuk. Alhamdulillah. Buat Syakir, tapi juga harus tetap bisa ngatur gitu loh. Karena sebenarnya ya, aku tuh kan sebenarnya introvert asli. Jadi sebenarnya sukanya sendiri, apalagi kalau bulan Ramadan sendiri. Tapi kewajiban dan tugas dakwah juga memang momennya, apalagi di bulan ini kan berkali-kali lipat kan aku nggak mau nyanyain waktunya. Jadi jarang banget ada waktu kosong, sedikit ada waktu kosong. Kalau nggak diisi dengan kerjaan ya dengan ibadah. Ya, alhamdulillah Bang Aldi ya, di kesibukan beliau nih, Syakir, kita masih bisa ngobrol-ngobrol sama beliau. Wah, ini Nih, mah. kalau ngomong Syakir Daulay Pak Ustadz ya, sinetron, lagu-lagu religinya Masya Allah Pak Ustadz, sudah menjadi seorang hafiz Quran dari usia masih kecil. Itu usia berapa tuh, brother? Sampai sekarang juga masih berusaha jadi hafiz Quran. Masya Allah. Belum Inspirasi anak sempurna muda. lah menjadi hafiz. Menjadi inspirasi anak muda dan orang tua. Biar menjadi harapan orang yang punya anak biar jadi hafiz Quran juga. Pak Ustadz, kan kita pernah denger nih, sering denger ya. Jadi keutamaan seorang anak membaca dan menghafal Al-Quran itu, insya Allah nanti memberikan mahkota buat orang tuanya di hari akhir Pak Ustadz. Itu benar banget. Makanya kan begini, Al-Quran itu kan menjadi petunjuk kita. Pedoman hidup tuh Al-Quran. Orang yang hidup bersama Al-Quran, orang yang mencintai Al-Quran, yang pertama Allah angkat derajatnya dunia dan akhirat. Yang kedua, menjadi sebaik-baiknya manusia. Kelak mendapat syafaat dari Al-Quran. Apa itu syafaat? Penolong. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al li ashabi. Ini Nabi nyuruh nih dalam hadis ini nih. Bacalah Al-Quran.
Karena sesungguhnya Al-Quran itu yang kalian baca, yang kalian cintai, akan memberikan syafaat atau pertolongan bagi siapa? Bagi yang cinta dan selalu membaca Al-Quran pada yaumul kiamah nanti mendapat pertolongan dari Al-Quran. Masya Allah. Pengen gak Bang Aldi? Pengen banget Pak Ustadz, bismillah. Ini Doain, kira-kira Pak nih Ustadz, ya. udah sering dibaca Al-Quran di rumah? Alhamdulillah Pak Ustadz. Dan izin ya Bang Syakir, Pak Ustadz, kan Aldi juga seorang survivor cancer. Dikasih ujian sakit, apalagi sakit kanker, itu ngerasa down banget. Dan Aldi pernah dengar Al-Quran adalah obat. Nah, Aldi coba baca Pak Ustadz, alhamdulillah tuh jadi kayak ada sesuatu yang dari dalam diri tuh yang benar-benar bangkit gitu. Tuh, jadi wajar nih yang nggak tahu cerita awalnya, gua orang yang tahu. Karena Sering cerita bareng. Iya, nah Bang rekam posting Al-Quran gitu, ada hashtag. Ternyata saking gembiranya beliau, jadi survivor cancer kan, tadi ada penyakit kanker gitu. Terus ketika beliau baca Quran, ternyata ada semangat yang bangkit lagi dan juga perlahan-perlahan Diberikan kesembuhan. diberi kesembuhan. Makanya saking girangnya nih Bang Aldi, makanya akhirnya gue pengen ngajak orang-orang buat baca Quran. Tuh, ngobrol Ayo gitu, ajak Pak yang Ustadz. lain Alhamdulillah. dong. Ini kan Ayo, sambil Bang kita Aldi. ngobrol nih Iya. sama ini Hafiz Quran nih guru kita juga. Nah Kir, ada nggak alasan khusus motivasi seorang Syakir Daulay buat menghafal Al-Quran? Nah, Iya pasti buat menolong orang-orang terdekat dan keluarga di akhirat pasti. Tapi balik itu Syakir itu sadar bahwa Syakir kan dari umur 7 tahun merantau di Jakarta. Iya. Bahwa setiap kekosongan dalam hati ternyata benar-benar terisi dengan Al-Quran. Dan itu bahkan ternyata Syakir baru tahu kalau itu ada risetnya, riset ilmiahnya, bahwa orang yang sering membaca Al-Quran, menghafal, bahkan mendengar Al-Quran, otak dia bekerja lebih cepat daripada umurnya. Dan mentalnya tuh cenderung lebih kuat. Jadi sebenarnya bukan Al-Quran yang butuh kita, tapi kita yang butuh Quran. Bener. Masya Allah. Balik Adi. Ini anak muda yang sangat ini Pak Ustadz ya, inspiratif banget Pak Ustadz ya. Amin, amin. Ini by the way udah jauh-jauh, ini masa di luar-luar aja nih. Ayo dong, mampir dong ya. Kan mau maghrib sekalian. Iya bener oke? Pak Ustadz. Bener. Bentar lagi maghrib. Siap. Izin ya Bang Syakir ya. Iya dong, anggap aja rumah orang. Rumah Syakir maksudnya. Iya, Yuk kan pemirsa, saya orang harapan Smartis, maksudnya. kita masuk ke dalam ya. Manusia juga, Bismillah. yuk. Wow, sejuk banget bro. Alhamdulillah. Ya. Bro, untung kita segmen kedua syutingnya di dalam. Iya kan siap-siap udah mau maghrib. Bener. Kalau Ya di luar nggak? nih bisa digigiti nyamuk kita bro. Ya Allah. Iya kan? Pak Ustadz nih Masya Allah nih, sahabat saya Syakir Daulay nih. Lagunya, lagu religinya hit semua. Di bulan Ramadan ini juga sinetron stripping Ramadan Pak Ustadz. Tapi nih yang ditunggu-tunggu nih sama pemirsa Ramadan sama artis, kita pengen denger nih Syakir Daulay nyanyi lagu religi. شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان بالقبول والغفران Ramadan suci tiada arti jika hati tetap keji, buruk sangka setiap hari pada sesama makhluknya Rabbi. Masya Allah liriknya Pak Ustadz. Luar dalam biasa banget. ya liriknya ya. Menjelaskan daripada apa nilai puasa itu tidak akan didapati kalau itu orang berpuasa tidak dapat menjaga hati. Iya. Masya Allah. Makanya Bang Aldi kalau puasa nih jaga lisan, jaga pandangan juga. Masya Allah Pak Ustadz. Kan bertemannya kan sama Masya Allah orang-orang soleh. Insya Bisa Allah. dijaga ya. Nah Pak Ustadz, Ali denger tuh seseorang kalau misalnya beliau tuh penghafal Al-Quran, menghafal dan menghatam Al-Quran itu nanti memberikan mahkota buat orang tua kita nanti Pak Ustadz ya. Itu benar banget. Benar banget. Allah. Bahwasanya ketika seorang anak menghafal Al-Quran, cinta terhadap Al-Quran, bukan Allah angkat derajat dirinya saja, bahkan Allah angkat derajat kedua orang tuanya. Masya Allah. Tapi yang bikin Syakir termotivasi dulu saat jadi Syakir kira kan atau banyak orang kira oh belajar Quran nanti cuman berdapat hasilnya pas hari kiamat atau pas akhirat. Ternyata enggak, dari di dunia udah dimuliain. Allah Akbar. Jadi kata Guru Syakir juga tuh
kertas aja yang ada tulisan Al-Quran jadi kertas yang nih kalau ada di bawah pasti diangkat di tinggi. Jadi istimewa. Itu kertas benda mati aja bisa istimewa karena ada ayat Al-Quran, apalagi Makhluk hidup. makhluk hidup. Nah di situ Syakir tuh dari Quran alhamdulillah bisa kemudian Allah dulu Syakir cita-citanya pengen sukses dan bermanfaat kan ya akhirnya jalannya lewat acting, berkahnya Quran, terus kenal orang, terus sampai kenal banyak orang-orang besar juga. Semuanya berkahnya Quran. Ada nggak pengalaman yang lucu atau menarik nih? Pengalaman lucuan lo main tes semua. Itu mah Bang Ocit juga ya? Wow gitu ya. Nggak, tapi bener, aku syuting sama beliau ketawa mulu Pak Ustadz. Karena emang waktu itu sentral komedi juga ya. Jadi kita tuh jadi bertiga tuh ya. New trio ubur-ubur. Bayangin, ada, terus Bang Aldi, terus Bang Ocit. Ada di tengah-tengah, gimana nahan ketawanya Ustadz? Allah. Nah seru banget ya hari ini kita berbincang-bincang dengan tamu yang istimewa, seorang Syakir Daulay. Karena bentar lagi nih azan nih Pak Ustadz. Ya kita udahan dulu ya teman-teman, kita mau siap-siap berbuka puasa. Oke untuk pemirsa jangan lupa ya insya Allah kita akan ketemu lagi dengan bintang tamu yang luar biasa lainnya. Tetap di Ramadan sama Artis, aksi berbagi happy. Semangat semua. Semangat.